Tapi karena ini kita tidak ada kapas lidi, terus tidak ada damper, jadi kita anggapnya kita full hygiene, tapi dia bisa mau pipis sekalian full hygiene. Ya. Ini RDTT, nanti dicelupkannya jangan terlalu basah ya, kalau basah nanti berecetan. Kalau dari sini nggak kelihatan, yang ini ke situ aja, biar yang kelihatan, soalnya ini bukan fokusnya di sini. Kamu tiduran pasang gitu. Ibu nggak dari itu ya, nggak dari minta izin ke keluarganya ya, langsung ke pasiennya. Nanti kalau misalnya kamu komunikasi ada keluarga pasiennya juga nggak apa-apa ya, keluarga pasiennya. Tapi langsungnya dari tempat ya. Seperti biasa kita mengetuk pintu atau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ibu boleh lihat namanya, bisa ibu sebutkan namanya siapa? Tanggal lahirnya? Oh iya, sesuai ya. Ibu Rara, perkenalkan, nama saya adalah Perawat Yaya. Pada pagi hari ini saya bertugas dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Hari ini saya akan melakukan prosedur vulva hygiene, yaitu membersihkan alat kelamin ibu yang bertujuan untuk membuat ibu lebih nyaman. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau ibu bersedia, saya akan memulai prosedurnya ya. Pasang sampiran atau tirai kalau kalian, ya. Setelah pasang sampiran dan tirai, kita persiapkan peralatan. Nah, setelah itu udah cek udah lengkap ya, baru kita atur posisi pasiennya. Kita pasiennya pakai ini ya, pakai apa namanya, selimut ya. Ibu, saya mulai ya Bu ya. Saya ganti dulu selimutnya ya. Nah, ini kita tidak usah tidak pasang itu dulu ya. Boleh kita pasang pelak dulu. Kalau pasiennya bisa apa namanya, bisa sadar gitu ya, ini bisa kita posisikan dia seperti ini, terus kita langsung pasang aja begini. Ibu maaf ya, bisa diangkat bokongnya. Tapi kalau dia nggak sadar, biasanya kita pakainya coba, atau lemes atau masih nggak bisa bergerak banyak gitu ya, kita tekuk ininya ya, terus kita meninggikan dulu posisi jeans. Nah, ininya ya, baru kita pasang ya. Ini kita balik lagi ya, ini kita tutup lagi, balik lagi ke sini. Jadi tergantung pasiennya ya. Kalau udah itu baru kita pasang selimutnya ya. Ada yang pasang selimut dulu, ada juga yang pasang pelak dulu. Cuman menurut ibu kalau kita pasang selimut dulu, nanti pasang pelaknya akan agak ribet ya. Nah sudah, maaf ibu, ditekuk ya kakinya ya. Ini ibu buka dulu ya. Ini posisi dorsal recumbens nggak seperti ini. Dia itu, nah posisinya mengangkat begini. Jangan tutup, buka aja. Nah, ini posisi dorsal recumbens ya. Udah begini, kita boleh cuci tangan dulu. Kayak gitu kan. Emang nggak ada handstand beneran? Ini sebelah sana nggak? Sebelah sana, ibu kemarin habis di situ udah mau habis. Ada nggak? Ini sebelah sananya. Kosong. Kotaknya udah kosong. Makasih ibu.
Satu biji apa satu pasang? Ya. Ya Allah. Udah nggak apa-apa lah. Masa sih masa nggak ada pasangan nih? Aneh aja banget. Kalau itu kan nggak ganjil ya. Nggak ada. Ya Allah. Ya Allah. Cuci tangan ada berapa langkah kemarin? 7. 6 deh, 6. Ada 6, ada yang 7. Itu informasi dari siapa? Dari 7 langkah itu ada 6 langkah menurut WHO. 6 Ya, itu langkah kepanjangan World Health Organization. session. Mulai dari kalau menggunakan air mengalir dan sabun, basahi dulu tangannya, kemudian pencet sabunnya, diusap telapak tangannya, kemudian melakukan pengusapan juga di punggung tangan. Setelah itu di sela-sela jari. Setelah itu kita melakukan gerakan mengunci atau buku-buku jari, baru ibu jari, baru ibu. Nah, kalau 7 langkah itu kalau kita mau ke ruang operasi. Jadi 6 langkah. Dan pasang handscoon kan ada handscoon bersih, ada handscoon steril. Karena kita pakai handscoon bersih, berarti pemasangannya tidak seprosedural handscoon steril. Kan ada skin to skin, glove to glove ya. Iya. Tuh handscoon steril. Kenapa ada 2? Ibu, maaf saya buka celana dalamnya ya, dibantu angkat bokongnya ya. Ini yang suka lupa karena nggak pakai celana dalam. Maksudnya celana dalam yang di luar itu buat pasienan gitu. Mau aja. Angkat ya Bu, angkat. Lampu. Lagi. Simpen. Udah di ya. Ibu mau buang air kecil? Ya gitu. Kita harus ini ya. Maaf ya Bu ya. Ini diangkat. Ibu izin ambil alat-alat. Kamu mau praktek juga ya? Iya. Praktek apa? Personal hygiene. Oh, semangat ya. Pas 12 ini ya? Iya. Berarti kamu harus di sana dong? Iya. Gak apa-apa. Ya, tolong angkat tangannya. Silakan Ibu ya. Kalau sudah nanti kalau kasih tahu saya. Ini lagi pipis, harus ditutup biar nggak malu. Ya iyalah. Oh, udah. Saya disiram air, kan udah pipis ya. Dicebok. Diusap juga sekali ya. Nah, udah. Maaf Ibu ya, tolong diangkat ya. Ini kalau udah digunakan, ditutup biar tidak menimbulkan aroma ya. Ibu, saya mulai prosedur pembahagiannya ya. Dekatkan ke pasien ya ini, karena nanti biar lebih gampang, lebih mudah. Tidak udah pakai handscoon ya? Iya ya. Kita gunakan ibu jari dan jari telunjuk ya. Ini kebetulan karena pentemnya sudah terbuka. Kalau aslinya mah Ketutup. tutup. Jadi harus dibuka dengan menggunakan ibu jari, Jari dan dan jari telunjuk. telunjuk. Jadi kayak begini ya. Kebuka. Kita ini udah kebuka ya. Nah, kita ambil kapasnya 1 ya. Dicelupkan ke air DTT. Labia mayora kiri dulu. Kiri dulu. Nah, labia minora Kanan. kanan. Wah, sekali usap semuanya
ya. Labia minora. Kiri. Wah. Labia minora. Kanan. Nah. Kemudian dari Vesti, cukup kebanyakan kan? Sama ini sesuai itu aja. La 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 la. Ya. Vesti, Ulu. kemudian Peri, Nium. ya. Oh, Ini yang suka ada robekan itu di sini. oh ya. Oh. Itu sebenarnya sampai sini kita sudah selesai. Selesai. Ini maksudnya untuk vulva hygiene. Kalau dia ternyata ada robekan di sini, ada jahitan, habis dia lahiran episiotomi, kita ini punya bak instrumen khusus. Tadi yang ibu bilang ada yang namanya kapas lidi. Jadi anggaplah ini kapas lidi nih misalnya ya. Ini robekan nih, ya. Ini robekannya udah dijahit. Ini kapas lidinya ini begini. Set. Bukan diseset, jadi ditekan dari arah dalam keluar untuk mengetahui jahitannya bagus atau tetap. Pada saat dipencet baru keluar pus atau nanah. Nanah. Gitu ya. Setelah itu kalau misalnya bersih ya, pakai apa namanya, kasa ya. Biasanya kan kalau habis lahiran itu vaginanya itu suka mengeluarkan cairan darah ataupun lokea. Nah di situ kan ada diaper ya, suka dimasukkan ke vagina. Nah misalnya ini diapernya, ini lubang vagina sampai dia kelihatan jahitannya udah tidak ada permasalahan, udah tuh sampai situ aja ya. Tapi harus ganti handscoon-nya, harus pakai handscoon Steril. cuma kayak ini full hygiene doang ya, nggak sampai ituan perineum, berarti cukup sampai di situ ya. Kalau ini sudah ya, ini dibereskan dulu ya. Nah, ini tadi udah dibuka celana dalamnya ya. Celana dalamnya kemudian dipasang Pembalut. Lagi. Kalau misalnya dia habis lipas berarti celana dalamnya sudah terpasang pembalut ya. Jadi kita tinggal memakaikan saja ya. Dipakaikan ya. Sudah dipakaikan, kita tutup. Apinya ditutup dulu. Ya. Dan tutup. Ibu bisa diluruskan saja kan? Dan dia lurusin. Dan kayak begini ya. Dia udah pakai celana dalam ya kan? Iya. Nah kita tinggal membereskan peralatannya dulu ya. Ibu maaf ya, saya mau ngambil peralatan. Oh. Tapi kalau dia kuat ngangkat panggung pada saat posisi dorsal recubent, tarik aja. Ya kalau misalnya dia kuat ya, tergantung dari kondisi. Nah, udah kayak gitu, ganti dulu selimutnya ya. Oke, selimut aslinya, selimut baliknya di bawah ya. Terus ini handscoon-nya, kalau buka handscoon ini kan udah kan handscoon tadi begitu dipasang, bukanya itu ininya yang ditarik ya, ininya. Nanti digenggam sama handscoon yang kedua baru dibuka. Iya. Jadi satu umpel, Satu nggak umpel. jadi dua Iya. gitu ya. Oke. Udah kayak gitu kita cuci tangan. Cuci tangannya juga sama. Kita pakai
7 langkah. Cuci tangan, biasanya perawat itu suka ada buku kecil buat dokumentasi ditulis. Nyonya Rara, ya, tidak ada nanah, kondisi luka bagus, ditulis. Ini namanya dokumentasi. Kalau sudah selesai, kita langsung ke pasien. Ibu Rara, saya sudah selesai melakukan vulva hygiene-nya. Ibu Rara, bagaimana kondisi Ibu Rara sekarang? Apakah sudah lebih nyaman? Ibu Rara, vulva hygiene itu sangat penting, atau pembersihan alat genital itu sangat penting, harus rutin dilakukan untuk menjaga kebersihan supaya tidak ada infeksi. Sampai sini Ibu Rara ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya pamit dulu. Kalau Ibu perlu sesuatu, Ibu bisa memencet bel yang ada di samping tempat Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selesai. Gampang sebenarnya ya. Cuma kadang kalau